pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ketika Al-Fatihah itu diturunkan, disitulah iblis terjadi. Sampai kali iblis mengalami stres dan maki sekali-kalinya. Jadi kalau ada aja di masyarakat aku yang ketika stresnya memaki sekadang kancangnya bawa sampai tak kaji awak, kecil lagi nyutui iblis yang terkait itu tuh. Ya, itulah sama aja iblis tuh Pak. Jadi kalau ada orang stres maki sekancang-kancangnya, itulah meniru iblis tuh. Karena orang-orang beriman tidak begitu stresnya, tidak perlu maki model iblis tuh. Nah, pada saat iblis diusir dari sarugo, iblis mengajukan permohonan ke Allah dalam surah Al-A'raf ayat 17. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim," kata iblis. Saya akan mendatangi dan menjerumuskan manusia itu dari 4 arah. Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Kata Allah, silakan. Lalu dibantah-bantah ada Allah, Pak. Silakan. Tapi masih ada 2 arah yang bisa dipertahankan di awak orang beriman. Yang tidak akan bisa iblis masuk sama sekali itu di 2 arah. Atas itu jalur zikir, bawah itu jalur sujud. Di selama kita berzikir, iblis tidak bisa masuk dari jalur atas. Dan selama kita bersujud kepada Allah, iblis tidak bisa masuk. Karena sujud ke pantangan iblis mana ibu Bapak. Maka kata Nabi, "Idza qara'tal Qur'an faqala sajada fasjudu fa innahu yabki." Apabila kita baca Quran kemudian membaca kata sajadah dan turunan kata itu, maka sujudlah kata Rasulullah, dan setan akan menangis menyaksikan itu. Jadi dari arah bawah sujud iblis tidak bisa masuk. Makanya ini kehebatan zikir itu Bapak. Makanya kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Wala dzikrullahi akbar," kata Allah. Sungguh mengingat Allah itu suatu perkara yang teramat besar. Itu khatib ketika menutup khutbahnya sebelum turun dari mimbar itu selalu setiap Jumat itu khutbahnya ditutup dengan kata itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah mengatakan mengingat Allah itu sesuatu perkara yang luar biasa. Buka sejarah balik ibu bapak. Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar oleh api dan Allah perintahkan api mendinginkan Ibrahim dalam pelukannya. Itu kenapa ibu bapak? Karena sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobar besar itu, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa Nabi, zikir Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan. Nabi Nuh membiak kapal sagadang-gadang antah ibu bapak, itu kapal sederhananya di kabe jo urek-urek kayu antara dinding dengan tonggak dinding kapal itu tidak ada paku dibuat dipasangi pasak, itu pasak ibu bapak. Ya kan, dari kayu juga dibuat di lubangan kayu tonggak itu dibuang kayu diadu itu dipasang pasak itu ditokokan ke dalam. Karena zaman dulu ada paku, orang tua dulu berumah gadang kan pakai pasak ibu bapak. Makanya kecerake kalau gadang pasak pada tiang nak masuk lah itu dah cini. Karena mungkin pasak gadang dari pada tiang, sementara pasakku kan dimasukkan ke dalam tiang itu. Nah kata Allah masukkan binatang sepasang-sepasang. Karena kadang kapalnya kira ibu pak, karena binatang dalamnya muatannya paling banyak, manusia cuma 80 orang tuh. Karena dalam surat Nuh itu Allah bercerita Nabi Nuh itu berdakwah 800 tahun. 800 tahun beliau berdakwah, itu dapat pengikut cuma 80 orang. Di dalam 100 tahun dapat 10 orang, dalam 10 tahun dapat seorang. Tapi kenapa kapal Nabi Nuh bisa berlayar di tengah ombak yang setinggi gunung itu kata Allah, tanpa pecah, tanpa hancur dihantam badai dan gelombang, padahal gelombang besar itu 6 bulan lamunnya deteh air itu.
Kenapa tidak hancur kapalnya? Karena zikirnya kepada Allah. Sebelumnya kapal itu berlayar, Nabi Nuh berzikir ke Allah, Ibu. Dan itu zikir baca tarik itu. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu zikirnya Nabi Nuh. Dan gini wak jadikan doa nih kendaraan, Ibu. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka berlayar dengan santai itu. Walaupun ombak setinggi gunung menghantamnya, kapalnya berlayar dengan santai. Kenapa? Karena zikir Nabi Nuh itu yang mengiringi keselamatan kapalnya. 6 bulan terombang-ambing di atas air, Ibu. Nabi Yakub sampai butuh matanya menangis karena yakin anaknya Yusuf masih hidup. Walaupun saudaranya mengatakan jadi makan serigala, tapi Nabi Yakub yakin. Dia yakin anaknya masih hidup dan berdoa kepada Allah supaya nanti dipertemukan kembali dengan anaknya Yusuf. Apa yang dibaca oleh Nabi Yakub, Ibu? Allahul Musta'an. Itu zikirnya. Dan Allah pertemukan kembali dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijebak oleh Zulaikha, dikunci pintu sabalik pagar apa jendela sabalik, nak ada ruang keluar untuk Nabi Yusuf. Apa yang dibaca Nabi Yusuf? Ma'azallah. Tak buka jendela, tak buka pintu, Nabi Yusuf keluar, dirangguin di Zulaikha, cabik baju belakangnya. Begitu sampai di pintu, raja muncul di muka pintu. Zulaikha membalikkan fakta, Yusuf akan perkosa saya. Saksi tak ada. Tapi bayi yang dalam buayan itu diberikan kekuasaan dalam berbicara. Dia hanya sebagai saksi ahli di situ, memberikan solusi dan pendapat. Silahkan analisa. Kalau sobek baju Yusuf itu di depan, berarti Yusuf salah. Tapi kalau sobek baju Yusuf itu di belakang, berarti Yusuf benar. Analisa lah dawal itu. Kenapa Yusuf benar kalau sobek di belakang? Dia lari, kemudian ditarik oleh Zulaikha sehingga sobek baju. Tapi kalau di depan, berarti dia benar-benar akan memperkosa Zulaikha, dan Zulaikha memberontak sehingga ditarik bajunya, sobek di depan. Itu dengan zikir ma'azallah itu tak buka jendela itu. Ya. Nabi Yunus dalam baru ikan, Allah selamatkan 40 hari tidak makan, tidak minum. Kenapa itu, Bapak? Karena zikir dan tasbihnya kepada Allah. Karena Allah sudah katakan dalam surah As-Saffat itu, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau seandainya Yunus itu tidak termasuk kepada golongan orang-orang bertasbih, kata Allah, lala bitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kuburannya apa? Paru ikan itu akan menjadi kuburannya Yunus. Coba yang ini, Pak. Kalau dia tidak bertasbih kepada Allah, itu paru ikan itu akan menjadi kuburannya Nabi Yunus. Tapi karena dia bertasbih kepada Allah dan berzikir, makanya Allah selamatkan dia hidup selama 40 hari dalam perut ikan, kemudian dikeluarkan kembali. Apa zikirnya, Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Itu zikirnya Nabi Yunus. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 87. Bahkan tidak di dunia saja, Ibu. Di akhirat pun apa kata Nabi? Zikir itu menyelamatkan. Makanya itu yang Allah katakan tadi. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu suatu perkara yang besar. Kenapa? Jangankan di dunia, di akhirat pun awak diselamatkan Allah karena zikir. Mangkana akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Yang seseorang apabila di penghujung kehidupannya sebelum diwafatkan mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu jaminannya surga itu. Allah selamatkan akhiratnya karena mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan itu tidak mudah itu, Pak. Itu harus dilatih lidah kita setiap hari supaya lidah itu akrab dengan kalimat itu dan kalimat itu tinggal di lidah awak. Kalau orang jarang baca la ilaha illallah, kemudian ketika kamu meninggal ditalkinkan, oh patah lidahnya itu, Pak. Makanya zikir itu merupakan suatu perkara yang besar, kata. Bahkan kalau cari satu hadis, Bapak, kalau ada no manuan mungkin menangis gitu. Kata Rasulullah, semua air akan meminta kepada Allah setiap harinya sampai 3 kali. Air di masa itu, Bapak, di laut, di danau, di sungai, pokoknya 3 kali sehari minta supaya turunkan dirinya ke daratan untuk menghabiskan manusia-manusia yang berdosa.
Kalau laut akan menjadikan tsunami untuk menghabiskan manusia yang berdosa. Sungai akan menjadikan banjir bandang. Air dalam mata air di bukit akan menurunkan tanah untuk melongsorkan diri. Tapi apa kata Allah kepada makhluknya itu? Sabar, masih banyak hamba-hambaku yang bertasbih dan berzikir gitu. Angin bahkan 3 kali lo sehari minta ke Allah, Bapak izinkan kami porak-poradakan tapi tinggal orang-orang bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Kami hancurkan semua tempat tinggal sehingga dia tidak ada lagi tempat berlindung kecil angin. 3 kali sehari minta ke Allah, Bapak. Apa kata Allah? Sabar, masih ada yang bertasbih dan berzikir. Gunung minta izin ke Allah, biarkan kami longsorkan tubuh kami supaya menimbun semua orang-orang bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Apa jawab Allah, Bapak? Sabar kata Allah, masih banyak yang berzikir. Itu makanya Allah katakan wala dzikrullahi akbar, itu maknanya di situ, Bapak. Sungguh mengingat Allah itu suatu perkara yang besar. Bisa jadi tampe tinggal awak, daerah awak, kampung awak, negara awak selamat dari bencana dan musibah, mungkin akan berzikir awak jadi tasbih awak selama itu. Awak nak faham di situ. Tapi selama masih ada yang berzikir, Allah turut tahan makhluknya itu, tahan, sabar, masih ada yang berzikir. Tapi kalau tak jadi juga, Ibu Bapak, berarti Allah izinkan tuh. Tarilah kecil Allah, tapi seketek selalu kerja kajian saya kecil. Sehingga dia gampo, dia ingin puting beliung, dia ingin topan, dia badai, dia longsor, dia banjir bandang, sampai tibolo galodo segala macam. Kalau terjadi berarti Allah mengizinkan, karena makhluknya itu meminta setiap hari berkali-kali dia, Pak. Tapi disuruh tahan, kata Allah, masih ada yang berzikir dan bertasbih. Kalau tak jadi juga, Ibu apa? Berarti Allah izinkan tuh. Dan kenapa sampai Allah izinkan? Kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara, musibah itu terjadi karena dosa kita. Berarti lebih banyak orang babik dosa daripada orang berzikir dan bertasbih. Makanya Allah kajikan kita dengan musibah. Karena selama itu ditahan terus oleh Allah, setiap makhluknya meminta, kami datangkan bencana, kami datangkan musibah, tahan gitu Allah. Masih banyak yang berzikir. Jadi itu makanya kata Allah tadi wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu suatu perkara yang luar biasa. Makanya kita supaya terhindar dari musibah, bencana dan mara bahaya, perbanyaklah berzikir. Sebab kalau kita lupakan zikir, setan yang mengendalikan awak. Orang kalau dikendalikan setan ada yang baik lah, Bapak. Artinya kalau orang sedang emosi, Bapak, kalau sedang emosi itu apa yang keluar di mulutnya? Elok atau buruk? Pasti buruk yang keluar. Karena nyala dikendalikan setan ketika emosi itu, ketika berang itu berarti nyala dalam penguasaan setan. Sehingga kalau setan yang menguasainya tidak ada yang elok yang keluar, ya, Pak. Nah, tapi di samping itu kata Allah dan Rasulullah, ada beberapa zikir yang bisa menambah kekuatan fisik atau kekuatan imunitas tubuh kita sehingga kita sehat. Apa yang pertama, Ibu Bapak, buka surah Hud surat yang ke-11 ayat 52. Itu tentang istighfar. Kata Allah dalam surah Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, kaum Ad ini, kaum Ad kau orang yang kuat-kuat karena mereka membuat rumah di lereng-lereng gunung. Jadi mereka membuat gedung-gedung pencakar langit. Ya bukan seperti Twin Tower di Malaysia, nah itu dia. Yang dibuatnya gedung pencakar langit itu bukit-bukit yang menjulang tinggi yang bebatuan cadas karih itu yang dipaiknya dibuatnya kamar-kamar di dalamnya. Dipaiknya batu dibuatnya kamar. Itu kehebatan orang-orang kaum Ad itu. Sehingga mereka kuat-kuat. Itu yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzati imad. Itu. Allah menceritakan tentang kaum Ad. Itu kaumnya Nabi Hud itu. Nah, Nabi Hud berkata ke kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, bertaubat kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrar, Allah turunkan hujan untuk menyuburkan tanaman sebagai sumber makanan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambahkan kekuatan fisikmu, kata Nabi Hud.
Di orang yang rajin berzikir kekuatan fisiknya hebat ya Bapak. Artinya dia tidak akan pernah gampang sakit. Makanya Nabi awak kunci suksesnya, kunci sehatnya tidak pernah sakit itu di istighfar. Karena Nabi sendiri mengatakan, aku juga sama seperti kalian, manusia biasa yang juga punya rasa malas gitu. Tapi semalas-malasnya Rasulullah katanya istighfarnya tidak kurang 70 sehari Bapak. Itu sama malih-malihnya Nabi itu. Tidak pernah kurang 70. Ini fisik Nabi itu kuat karena rajin istighfar. Sampai 40 tahun diangkat menjadi Rasul. 13 tahun berdakwah di Makkah. Umur Nabi 53. Begitu di usia 53 disuruh hijrah. Hijrahnya nak gampang nih Bapak. Kalau orang menempuh perjalanan dari Makkah ke Madinah 3 hari atau 5 hari, beliau menempuh hampir 2 minggu lebih. Karena berputar dan bersembunyi di dalam gua, menghindari orang-orang kafir mencari. Maka begitu keluar dari Makkah itu nyuruh di Gua Sur dulu Bapak. Hari pertama itu 3 hari, hari pertama itu orang kafir mencari itu. Hari kedua masih mencari, hari ketiga baru disusul ke Gua Sur. Takut yang ketahuan Nabi Abu Bakar mulai ketakutan. Nah, disitulah Allah datangkan merpati membiak sarang, Allah datangkan laba-laba membiak sarang. Sehingga tidak mungkin ya kalau Muhammad masuk sekolah pasti sarang laba-laba hancur. Lah pasti serang merpati itu jatuh gitu. Limo sampai perang pertama itu Pak, perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Dalam keadaan berpuasa Nabi tetap perang. Di tengah padang pasir yang panas, terik panas, berperang, tetap berpuasa, tidak batalkan puasa. Jangan batalkan puasa kalian, kata Rasulullah, berperanglah dalam keadaan berpuasa. Karena kalaupun kalian syahid di medan perang dalam keadaan berpuasa, kalian berbukanya nanti di surga, kata Rasul. Terakhir umur 60 atau 61 ya Bapak, Nabi Muhammad berjalan dari Madinah ke Makkah dalam bulan puasa itu untuk menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, membersihkan Ka'bah dari segala macam berhala. Itu Nabi jalan kaki dari Madinah ke Makkah hampir 10 hari itu. Di bulan Ramadan. Ya berjalannya siang, sore kerangka maghrib istirahat, berbuka, kemudian beribadah, sholat tarawih segala macam, istirahatkan badan sebentar, sahur, setelah subuh berangkat lagi jalannya. Siang hari jalan itu. Bulan puasa itu umur Nabi 60 atau 61 itu. Dia apa kaitannya antara istighfar dengan kesehatan badan ya Bapak? Karena kata Allah dalam surat Nuh, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Setiap kebaikan yang kalian lakukan itu menghapuskan dosa yang ada. Dia artinya semakin banyak awak berbuat baik, semakin banyak dosa diampuni Allah. Itu maka orang sudah sholat tenang bawaannya ibu, kenapa? Karena dosanya diampuni. Ya, sudah puasa itu tenang, tidak tak kaja-kaja, tidak tak geruduk-geruduk, kenapa? Karena hati tenang itu karena dosa diampuni. Habis baca Quran tenang karena dosa diampuni. Habis berzikir itu tenang karena dosa kita diampuni. Nah, semakin banyak kita beristighfar berarti semakin banyak dosa diampuni, hati menjadi tenang. Karena yang membuat awak gelisah itu dosa, kata Nabi. Mahaka fi sadrik, itulah dosa. Apa yang membuat engkau gelisah dan tidak tenang, itulah dosa, kata Nabi. Nah, orang yang kalau rajin beristighfar, dosanya diangkat setiap kali istighfar itu. Karena kan dalam satu istighfar awak dapat 3, kata Nabi. Satu dosa diampuni, yang kedua 1 pahala dicatatkan, yang ketiga 1 derajat diangkat. Di semakin banyak kita istighfar, semakin banyak dosa kita diampuni, hati semakin tenang. Kalau hatilah tenang ibu bapak, makan lama lalu lama. Makan bakaruah, makan batabuah, lalu bakaruah, makan batabuah, lasuah sudah ibu bapak. Nak ada dipikirnya dong. Nah kalau badan sehat, lalu lama, makan lama, imunitas tinggi, fisik kuat ibu bapak. Otomatis tenaga bertambah. Terima kasih Allah. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Di situ Allah tambahkan kekuatan fisik. Coba kalau awak nak tenang ya Bapak. Berdosa sewa ke Allah atau berdosa ke orang hati nak tenang, lalu nak lama makan nak lama, itu tergaduh imunitas tu Bapak. Gitu imunitas turun, penyakit berdoro-doro tiba-tiba. Itu makanya kalau awak yang kini sedang sakit, perbanyaklah istighfar. Kadang-kadang itu kecil Allah dalam surah Al-Asr tadi. Yang mendatangkan musibah itu karena dosa awak. Dan salah satu musibah terkecil itu adalah penyakit.
Berarti kalau Allah datangkan penyakit, berarti ada dosa di diri awak, maka penyakit itu datang. Maka penyakit itu obatnya dengan zikir. Karena dosa yang menyebabkan penyakit tadi itu harus kita hapuskan itu dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Makanya Nabi nak kurang istighfarnya 70 sehari itu sama malih-malihnya Nabi. Kalau rajin entahlah gitu. Tidak akan terhitung berapa banyak istighfarnya Nabi. Makanya Allah perintahkan kita untuk istighfar supaya Allah tambahkan kekuatan fisik itu. Yang kedua ibu bapak, kalimat yang mendatangkan kekuatan tubuh kita adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah, kata Rasul. Hauqalah ibu. Dalam hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan Allah menciptakan makhluk yang paling besar di antara semua makhluk yang telah diciptakan Allah, yang Allah sebut dengan Arash. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 129. Allah yang menciptakan Arash yang maha luas. Di dalam Arash itu ada kursi Allah, kata Nabi. Dan berapa takaran luasnya Arash itu Bapak? Digambarkan oleh Rasulullah begini. Kalau seandainya langit dan bumi yang luas itu dijadikan satu atau digabungkan menjadi satu, itu kalau kita cari luasnya bumi langit itu kan 7 lapis, kata Allah. 7 lapis, masing-masing lapis itu akan ditempuh dalam waktu 1000 tahun. Hanya 7 lapis itu Pak. Satu lapis ke lapis berikutnya 1000 tahun kita tempuh itu. Buka surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Nah, 7 lapis dia Pak, berarti 7000 tahun itu kita menempuh sampai ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu ada Sidratil Muntaha. Itu yang Allah jelaskan dalam surah An-Najmi dari ayat 3 balik sampai 8 balik. Ada Sidratil Muntaha. Di atas Sidratil Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa yang kita sebut dengan Baitul Ma'mur, sampai para malaikat dan iblis dulu beribadah di situ. Di Baitul Ma'mur itu ada Ka'bah, kata dia. Nah, di atas Baitul Ma'mur itu Arash ibu. Arash. Nah, lawehnya Arash itu kata Rasulullah, kalau seandainya langit dan bumi ku digabungkan menjadi satu, digabungkan langit bumi itu dijadikan satu, kata Rasulullah, kemudian diletakkan di atas kursi Allah. Yang langit bumi tadi itu diletakkan di atas kursi Allah, kata Nabi, seperti cincin diletakkan di padang pasir. Lagi kira bantu itu Pak. Langit dan bumi yang maha luas kecil awal itu, yang disebut dengan Andromeda segala macam itu, yang dari lapis Andromeda itu gabungan dari Bima Sakti itu. Kalau digabungkan sadonya kecil Nabi, diletakkan di atas kursi Allah seperti cincin diletakkan di padang pasir. Ngenek banai bawa. Nah, kalau kau awak diletakkan di kursi Allah itu. Itu kadang mau ngeongihnya banyak gitu kayak. Apa nak disombongan? Nak ada artinya. Kan bumi langit kau sih diletakkan di kursi Allah, bantu cincin di padang pasir. Kunun kau awak diletakkan di kursi Allah, balah kira bantunya bapak. Bantu amo saya mungkin dia nilai. Nak ada artinya gitu deh bapak. Itu luasnya kursi Allah. Bumi dan langit diletakkan di atas kursi seperti cincin di padang pasir. Nah, kursi yang luas tadi itu kecil Nabi kalau diletakkan di aras Allah seperti cincin di padang pasir pulau bentuknya. Nah, maralah kadang yang aras Allah itu. Bumi langit di atas kursi bentuk cincin di padang pasir. Kursi diletakkan di aras bentuk cincin di padang pasir. Dan ternyata aras Allah itu hanya dipikul oleh 8 malaikat. Jadi aras itu 8 sisi Bapak. Bentuk lambang Islam awak apa? Yang segi ampek diletakkan berdempet. Ada yang petak model iko kan, atau petak yang keduanya mirip yang kayak jadi 8 sisi gitu Bapak. Lambang Islam Pak. Kita kan naik Bapak, bayang Bapak. Ya, mana? Lihat dah. Ah itu.
yang kita tulis Muhammad dan Allah itu tuh segi 8 dia. Itulah gambaran aras dari Allah di dalam surah Al-Haqqah ayat 17 itu. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Jadi aras itu punya 8 sisi, masing-masing sisi itu dipikul oleh satu malaikat. Jadi itu lambang aras itu, segi 8. Masing-masing sisi aras itu dipikul oleh satu malaikat. Berarti kata Allah tadi di Al-Haqqah ayat 17, aras itu dipikul oleh 8 malaikat. Berarti ada 8 sisi yang masing-masing dipikul oleh satu malaikat. Ketika Allah perintahkan kalian pikul aras itu sampai hari kiamat, kata malaikat, tak taluk ke dek kami balapan ya Allah. Jangankan aras engkau, kursi engkau saja balapan kami belum tentu sanggup lagi malaikat. Kata Allah pikul. Ketika engkau memikulnya, engkau ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Barakali nipiklah kekuatan malaikat ditambahkan ya Allah ketika memikul aras itu hanya 8 malaikat. Seluas itu aras Allah hanya dipikul oleh 8 malaikat, dan kekuatan malaikat itu bergantung dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kekuatan malaikat itu. Tiba di awak baik bapak. Ketika mendengar seruan azan hayya 'alas shalah. Ayat kita baca ibu bapak. La haula wala quwata illa billah. Bakwa tiba di itu bacanya itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bacanya jawabnya ya beda dari yang lain. Kalau Allah Akbar jawabnya Allah Akbar jo. Syahadat ke Allah jawabnya syahadat ke Allah jo. Syahadat ke Rasulullah jawabnya syahadat ke Rasulullah jo. Tapi begitu disebutkan hayya 'alas shalah, langsung kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa harus itu jawabannya? Kalau untuk datang solat berjamaah ke masjid kau butuh tenaga ekstra yang luar biasa ibu bapak. Nak satu orang taluk tu doh. Ambo yakin sebanyak iko warga komplek kau pak. Yakin benar ambo. Tapi baku yang iko yang datang, ikulah yang membaca la haula wala quwata ketika azan dikumandangkan. Makanya dengan kita menjawab la haula wala quwata diberi kekuatan ekstra di iman kita tu, di spiritual kita tu datang kemari. Jadi rumah tu banyak kini yang kuat takut dia barbel sih diangkatnya the fitness sebentar tu jogging mau tiap hari tu bapak 5 kilo 10 kilo berjalannya tu masjid 5 meternya aja sampai dia bapak banyak nang kuat tapi dia kenapa pak la haula wala quwata nak terbaca ketika menjawab azan ya cari ali bapak kalau secara fisik yang datang ke masjid kau banyak yang tak kuat bapak. Ada yang datang salah sakit-sakit pinggang lah, guyah-guyah lutut lah, panik-panik punggung, jalan lah main soheso lah, main hero-hero, monggo-honggo gitu. Tapi tiba juga ke masjid. Kan rata-rata datang ke masjid itu cari lah bapak. Kan yang tua-tua nak pak. Dan secara fisik ada yang batungkek ke bu. Sampai ambo do pengurus masjid itu kan stroke, tapi karih juga hatinya datang. Sabulan puasa kuat tarawihnya. Nyo stroke lama sabalah pakai tungkek nyo elo kaki ndak bisa dilangkah dia pak. Nyo elo tipu ke masjid. Kalau di televisi kan nak kuat lah tu dah pak. Ya bukti sila ya bapak selesai saya salam kanan salam kida assalamualaikum imamnya langsung mundur ke belakang tu. Mangga mundur ke belakang bapak dia. Mencari dinding mencari tonggak karena nak tonggak pingguang tu lain. Karena fisiknya nak kuat tu dong. Tapi kok bisa tiba ke masjid? Itu kan la haula wala quwata illa billah tu tu bapak. Iya. Kalau di televisi tak akan sanggup dah. Berjalan saya payah bapak. Bahkan ada orang tiba di masjid cari kursi capek tu. Nah, maka banyak kini masjid menyediakan kursi. Kenapa? Banyak yang tak sanggup untuk tagak lama. Karena fisiknya memang tak kuat. Tapi tiba ke masjid itu hebatnya bapak. Kekuatan apa yang ditambahkan oleh Allah di situ? Kekuatan la haula wala quwata tadi itu. Maka setiap orang dikumandangkan suara hayya 'alas shalah jawabnya itu. Hayya 'alal falah jawabnya itu la haula wala quwata. Supaya Allah tambahkan kekuatan iman kita, spiritual kita untuk tetap bisa datang ke masjid walaupun kondisi fisik tidak memungkinkan.
Tapi beko ibu apaknya salah kaprah lah tiba di rumah pak bangkit di simin 2 kat ruang tu pak baca lah ulah kata je badaruk beko ibu. Nak itu nak kasih tu payah tu doh. Bekonya cuba dapat lah ulah kata badaruk pinggang batu sat nak mangkui doh je. Ia nak kasih tu payah tu dah ibu pak. Kekuatannya itu kekuatan spiritual. Makanya ada cerita dari kawan ke ibu pak. Kecenya ada jamaah beliau lah 80 tahun lebih, kemudian dirawat di rumah sakit karena ada pertumbuhan virus di paru-parunya yang begitu cepat luar biasa ibu pak, sehingga UB nak bisa menangkal, teknologi nak bisa mencegah, sehingga akhirnya dokter angkat bendera putih. Kami menyerah pak cing, nak talok deh kami lai dengan cara apa kami harus mencegah supaya virus ke berhenti. Karena berkembangnya luar biasa dalam paru-paru orang tua itu. Umur 80 tahun ibu pak. Itu secara fisik tak akan mungkin bisa melawan penyakit lagi gitu. Dengan kondisi umur yang segitu. Dia karena dokter langkek tangan, langkek bendera putih lah menyarah ibu pak dokter. Tentu keluarga pasrah lah ibu pak. Yalah kau ikutlah jalan kayak kau apa itu kabang ngajo lah cina. Kami ikhlas jalannya pak kecil kata. Tapi apa yang terjadi pak? Sampai kini beliau sehat pak. Naknya dokter saya tak menyangkut, aku luar biasa kok kerja dokter. Jarang yang bisa sehat balik seperti semula itu. Bahkan virus di paru-paru itu tak nampak deh ibu. Tanyo punya tanyo dijawab dia apa kok? Ambo dari bujang-bujangnya cenya selalu berzikir la haula wala quwata illa billah. Dari bujang-bujang. Bahkan ketika sakit sedang dirawat tu bapak masih itu je kalimat yang diucapkannya ketika sakit tu la haula wala quwata illa billah. Mana-mananya pasrahkan saya ke Allah ni. Maka kekuatan Allah yang menyembuhkan segala macam. Itu kekuatan la haula wala quwata illa billah tu. Tak nyangka kayak tu. Bisa sembuh balik. Dokter pun heran tu bapak. Lama dokter lah menyerah angkat tangan. Nah, itu yang kedua ya buat la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi mulailah kita coba membiasakan zikir la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita dia tambah di Allah kekuatan tarikh untuk bisa datang ke masjid ibu. Ya. Yang ketiga, ini hadis dari Ali menceritakan tentang keluh kesah Aisyah Fatimah istrinya karena merawat anak, maben rumah, menumbuk tapung segala macam sehingga tangannya lah hancur lah cair bapak. Memang gilian tapung gandum itu kan cuma batu ibu bagi dia. Kalau orang yang kayak awak dulu atau muda-mudanya kan masing-masing rumah itu dulu punya lasuang ketek pak. Jual lu tumbuk padi itu tu. Melatih tangan gue pak, melaleh tangan tu dia lasuang itu. Ini lasuang lama. Sudah tu baru ada kinci ya kan. Langsung kinci air itu. Nah, sudah tu pakai mesin lah ibu pak. Banda aku lah mulai ketek-ketek jadi baik dorang. Air aku dah mulai hilang-hilang itu tak apa airnya. Akhirnya kinci nak laku dia pakai mesin lah pemutahnya. Akhirnya yang alu ke hilang lah. Mesin eler saya tinggal gini lah. Ya. Nah jadi Fatimah mengaluh dah nak taluk dan boleh dah je lama latu tangan bos sedonya aja. Cari lampu pembantu lah kerja Fatimah. Kecik Ali kamal lo kadang cari pembantu gini kadang-kadang awak tak ikut. Nah itu dah maduk lawak ke ayah keciknya. Datanglah ke Rasulullah. Kebetulan ayah kini sedang punya banyak budak, patang baru selesai parang. Banyak budak tawanan ayah. Tahun bisa dipinjamkan ayah untuk awak membantu-bantu di rumah kecik Ali. Datang menghadap ke Rasulullah. Diceritakan masalah di Fatimah sadunya pak. Apa kata Nabi? Bukan pembantu dipinjam oleh Nabi, bukan budak dipinjam oleh Nabi. Kamarilah kalian berdua kata Nabi. Duduk siku ada laki kata Nabi. Namun nak kalian ambil tunjukan satu zikir kata Nabi. Yang ketika kalian baca zikir itu, kekuatan kalian ditambahkan di Allah melebihi 10 kekuatan pembantu. Melebihi kekuatan 10 orang pembantu kata Nabi. Namun tak kata Nabi. Namun kata Ali dan Fatimah. Apa kata Rasulullah Bapak? Idza awaita ila firashika, kalau kalianlah naik ke tempat lalu kalian, faqra, maka bacalah kata Nabi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Nah, itu mencukupi 100 dia. Zikir ke bila kita baca ke pak? Kan besok sudah solat nah pak. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, tutup je la ilaha illallah. Pas ganok 100.
Nah itu kini disuruh Nabi baca kalalok. Kalian biasakan membaca ini ketika akan tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Dan kalian tidur dalam keadaan berzikir itu, kata Rasulullah, kalian rasakan besok pagi Allah akan tambahkan kekuatan kalian yang tidak kalian fahami. Luar biasa teman. Dan sajak dilakukan dek Fatimah model itu ibu bapak, sampai meninggal Fatimah nak pernah mengeluh-ngeluh ke Ali lain, ke suaminya. Tak pernah berkeluh kesah mengenai karajo yang banyak menumpuk, sadonya dikarajokan tanpa mengeluh. Karena kecil Allah, kecil Nabi, Allah akan tambahkan kekuatanmu bahkan melebihi kekuatan 10 orang pembantu. Nah, cobalah baca setiap kalalok itu lah ibu bapak. Nah karena ini yang memakai, yang menggunakannya adalah Fatimah setiap hari, makanya zikir ini disebut oleh ulama adalah zikir Fatimah. Tapi bukan berarti awak laki-laki nak boleh baca depan. Ali bacanya tu. Ali membaca itu setiap kalalok, Fatimah membaca itu setiap kalalok. Tapi karena Nabi yang mengajarkan kepada anaknya dan menantunya dan dipakai oleh Fatimah setiap hari, sehingga Fatimah tak pernah mengeluh lagi dengan pekerjaan rumitnya rumah tangga itu. Sehingga zikir itu dikenal dengan kalangan ulama dengan zikir Fatimah. Jadi bacalah kalalok tu. Ya, kalau di samping sunnah-sunnah kalalok tu baca bawudhu kalalok cina Nabi kan. Idza awaita ila firashika fatawaddo bi wudhuika shalah. Kan sebelum salat, sebelum lalu bawudhu seperti solat supaya didoakan oleh malaikat sampai pagi. Sudah tu baca al-ikhlas 3 kali supaya awak khatam Quran kalalok. Istighfar kalalok tu 3 kali supaya kalau mati awak dosa diampuni. Kemudian baca selawat Nabi 3 kali kalalok supaya kalau meninggal dalam lalok tu awak disyafaatkan oleh Nabi. Sudah tu baca bacaan tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, pahalanya sama ibu bapak haji dan umroh kalalok. Nah setelah itu kata Nabi, tutup dengan ayat kursi 1 kali. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi fala yaqrabanna syaitana hatta yusbih. Yang membaca ayat kursi 1 kali menjelang tidurnya, kata Rasulullah, tidak akan didekati dan diganggu oleh setan sampai pagi. Itu ayat kursi itu penangkal santet nujum tinggal mana istilahnya nih bapak. Itu penangkalnya itu tuh. Karena yang melakukan santet itu kadiri awak, ke tubuh awak itu adalah jin-jin yang sudah menjadi setan. Nah setan itu takut kalau awak lah dipagar dengan ayat kursi. Makanya setiap kalalok jangan lupa ayat kursi sekali. Nah setelah itu baru baca zikir Fatimah itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 3 pelampek. Nah tidurlah ibu bapak. InsyaAllah Allah tambahkan kekuatan kita besok pagi itu. Sehat, seru, fit, badan fresh hari gitu. InsyaAllah. Di 3 itu bapak, zikir yang bisa menambah kekuatan fisik, kekuatan badan, kekuatan spiritual awak. Istighfar, kemudian la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga zikir Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3 pelampek. Baik Bapak, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.